Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Miss Dewi kita akan belajar tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Siapkan alat tulis dan buku temanya ya, kita akan belajar bersama. Tahukah anak-anak bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Negara kita memiliki berbagai keragaman. Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat indah dan bermacam-macam jenisnya. Setiap pulau di Indonesia dihuni oleh suku bangsa dan dari suku bangsa tertentu dengan budaya yang tertentu pula. Maka tidak heran jika bangsa Indonesia terdapat banyak suku bangsa dengan berbagai budayanya. Ada pakaian daerah, ada tarian daerah, ada alat musik, ada lagu daerah. Ada pula makanan khas daerah, senjata tradisional, dan rumah adat. Itu semua adalah keragaman budaya Indonesia. Wah, banyak ya keragaman bangsa Indonesia. Sekarang Miss mau bertanya, suku bangsa apa saja yang tinggal di daerahmu? Budaya apa saja yang dikembangkan di daerahmu? Silahkan cari tahu ya anak-anak bersama orang tua di rumah. Dan mari kita lihat beberapa suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Provinsi Aceh. Suku bangsanya ada suku Aceh, suku Alas, suku Gayo. Lagu daerahnya ada lagu Bungong Jeompa, tariannya ada tari Saman dan tari Saudati. Rumah adatnya Rumoh Aceh. Yang kedua, ada Sumatera Barat. Suku bangsa dari Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau dan suku Mentawai. Lagunya Kampung Nan Jauh di Mato, tariannya tari piring dan tari payung. Rumah adatnya Rumoh Gadang. Nanti anak-anak bisa cari tahu sendiri ya, provinsi, suku apa saja yang ada, lagu dan tarian daerah apa saja yang ada, rumah adat apa saja yang ada dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, berbagai keanekaragaman budaya tersebut dapat kita saksikan dalam acara Pawai Budaya. Apa itu Pawai Budaya? Pawai Budaya yaitu pertunjukan kebudayaan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Oh iya, berbicara tentang pawai budaya, berikut ada teks tentang pawai budaya. Di buku tema kamu juga ada ya, lihat halaman 6. Tapi di sini kita akan bahas satu paragraf. Ayo kita simak bersama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa artinya? Dalam sebuah bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat. Dan paragraf tersebut terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat utama atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok dapat diletakkan di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok dalam satu paragraf terdapat dalam kalimat utama.
Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Baiklah anak-anak, mari sekarang kita cermati kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Setelah kita pahami dan cermati kalimat demi kalimat paragraf tersebut, maka yang menjadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Mengapa demikian ya anak-anak? Mengapa kalimat tersebut yang menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang penting, hal yang utama atau pokok yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka kalimat ini disebut gagasan pendukung. Kalimat berikutnya. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Kalimat berikutnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas, ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Jadi, pada paragraf ini gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dan kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Nah, perhatikan kembali bacaan pawai budaya tersebut ya anak-anak. Pada bacaan tersebut dijumpai beberapa jenis alat musik. Cara memainkan alat musik tersebut berbeda-beda ya. Ada kecapi yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Ada angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada seluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Ada 3 syarat agar bunyi dapat didengar, yaitu ada sumber bunyi, media perantara, dan pendengar. Sumber tenaga untuk menggetarkan sumber bunyi berasal dari berbagai jenis seperti tenaga manusia, listrik, angin, air, dan uap. Bunyi dinyatakan dalam getaran. Banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. Besar kecilnya simpangan getaran disebut amplitudo. Nah anak-anak, demikian materi pembelajaran pertama kita hari ini, dan Miss harap anak-anak mengerti dengan penjelasan tadi. Dan untuk tugas di rumah, silakan anak-anak mengerjakan tugas atau kegiatan yang ada di buku temanya. Kerjakan tugas di pembelajaran 1 saja. Tetap semangat belajar di rumah, dan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.